Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Tommy Michael dari LPPM Untak Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses surat pencatatan ciptaan hak cipta di LPPM Untak Surabaya. Kita telah memiliki keputusan Rektor Untak Surabaya terkait insentif pencatatan hak cipta. Dalam SK ini terdapat pembatasan mengenai subjenis ciptaan yang bisa dicatatkan karena terkait dengan kualitas. Ada buklet, buku panduan, petunjuk, dan seterusnya mendapatkan insentif berbasis kinerja sebesar ini, di mana insentif berbasis kinerja ini apabila pencipta urutan pertama adalah dosen Untak Surabaya. Kemudian segala jenis pencatatan hak cipta, baik pencipta pertama itu mahasiswa ataupun dosen wajib melalui LPPM Untak Surabaya. Selain akun khusus dari punya LPPM Untak Surabaya, juga akan melakukan pengalihan hak cipta. Dalam hal ini, apabila pencipta memiliki ciptaan yang ingin didaftarkan di luar subjenis ciptaan ini, sebagai contoh, saya akan buka dulu, nanti bisa buat akun di sini ya, di ehakcipta.dkip.co.id. Artinya ada beberapa sub jenis ciptaan selain yang ada di SK ini, misalnya lukisan. Lukisan bisa dicatatkan, tetapi memang pembiayaan dari pencipta semua dan tidak mendapatkan insentif. Terkait subjenis ciptaan ini, apabila pengeluaran wajib dari hibah, tidak mendapatkan insentif juga. Tidak mendapatkan insentif juga. Misal dari KKN, itu sebagian besar penciptanya adalah mahasiswa. Maka dari kelompok KKN nanti akan melakukan pembayaran yang nanti di bagian bawah ya akan diberikan billing kodenya untuk segera dibayar dalam tanggal dan hari yang sama. Karena kalau lewat dari itu akan pengajuan ulang lagi dari sistem DKIP, dari sistem DKIP. Kemudian ini adalah syarat per subjenis ciptaan. Tadi seperti di awal misalnya pencipta ingin melakukan pencatatan ciptaan lukisan. Bagaimana prosesnya? Nanti bisa segera langsung meng-email layanan lppm.untak-sb.ac.id dan tolong di-cc-kan ke Tommy, tomy@untak-sb.ac.id. Karena nanti akan direview dulu oleh sentra KI yang dimiliki Untak Surabaya, nanti biar bisa dimasukkan ke jenis ciptaan mana, sehingga nanti bisa menentukan subjenis ciptaannya, khusus yang di luar yang telah ditentukan dalam SK ini. Sebagai contoh, misalnya Anda mau mengajukan pencatatan ciptaan buku referensi, maka dokumen yang harus dipersiapkan adalah laporan akhir jika berasal dari luaran penelitian atau pengabdian, cetakan ciptaan sebanyak 1 eksemplar yang diterbitkan di Untak Press. Dalam hal ini, segala jenis buku itu wajib diterbitkan di Untak Press karena terkait dengan proses pengalihan hak. Jika di luar Untak Press bagaimana? Tidak bisa dicatatkan ciptaannya. Kemudian PDF ciptaan maksimal 20 MB, cetakan dan PDF laporan, surat keterangan atau izin dari penerbit atau penulis asli, terjemahan, walaupun diterbitkan di Untak Press, apabila terjemahan wajib ada surat keterangannya ya, izin dari penerbit atau penulis asli,
link publikasi di laman fakultas atau program studi dan akses ciptaan sebagai contoh ini. Jadi nanti bisa dimasukkan di lamannya program studi masing-masing pencipta. Sebagai contoh ini bukunya ada di sini ya. Bukunya di sini. Nanti silakan diberikan aksesnya terkait buku ini. Ini bisa dicatatkan. Jadi kalau penciptanya dari 3 prodi yang berbeda, misalnya prodi hukum, prodi psikologi, prodi teknik industri, maka link publikasinya sampul buku tersebut bisa diakses di 3 laman prodi tersebut dan akses ciptaannya. Hal ini untuk mendukung webometrik dari laman yang dimiliki Untak Surabaya. Jadi silakan diakses dan memang DKIP mensyaratkan untuk bisa menelusuri akses tersebut, link publikasi. Bagaimana cara mempublikasikan ciptaan tersebut? Dengan menghubungi pengelola laman di masing-masing program studi. Kemudian satu file PDF kartu tanda penduduk seluruh pencipta. Ini penciptanya ada 3, berarti harus ada 3 KTP dalam satu PDF yang sama. Dalam satu PDF yang sama. Misalnya ada maksimal 10 pencipta ya, maksimal 10 pencipta. Ada 10 KTP. Maka bisa saja dalam satu PDF itu terdiri dari 3 halaman. Jadi dalam satu file PDF terdiri dari 3 halaman, isinya KTP pencipta semua. Itu wajib. Kemudian ada wajib memberikan satu file PDF NPWP seluruh pencipta. Satu file PDF NPWP seluruh pencipta. NPWP bisa daftar, silakan buka lamannya di erek.pajak.go.id. Ini prosesnya sangat simpel sekali. Silakan bisa buat akun. Sangat cepat, tidak sampai 15 menit, silakan dilengkapi. Seringkali saya juga menerima pertanyaan, apakah NPWP wajib? Sebaiknya NPWP itu dimiliki pencipta karena NPWP tidak sekadar untuk ciptaan sebagai syarat di DKIP, tapi bisa untuk ke langkah selanjutnya. Dalam banyak hal NPWP sangat dibutuhkan sehingga silakan dibuat NPWP tersebut karena itu sebagai keuntungan kita juga untuk kita banyak hal yang keuntungan yang kita peroleh dengan memiliki NPWP. Kemudian ada kamus, modul sama, ada alat peraga. Alat peraga ini sama seperti tadi syarat di karya tulis. Hanya di sini ada buku petunjuk sebanyak 1 eksemplar dan dalam bentuk PDF yang terbit di Untak Press. Khusus buku petunjuk ini judulnya memang tidak boleh ada kata-kata buku petunjuk. Sebagai contoh misalnya alat peraga penggunaan jembatan. Tidak boleh dalam sampul buku ditulis buku petunjuk penggunaan jembatan, tapi bisa saja diganti jembatan dengan konstruksi apa misalnya begitu. Boleh. Terbit di Untak Press. Kemudian foto ciptaan maksimal 1 MB foto ciptaan ini ya. Foto ciptaannya tentu dalam format JPG. Link publikasi ciptaan di laman program atau laman fakultas sama satu file PDF KTP NPWP. Arsitektur juga sama, hanya perbedaannya ciptaan dalam format PDF. Jadi arsitekturnya dalam format PDF ditunjukkan. Kemudian ciptaan dalam cetakan ukuran A4 nanti ini diserahkan di LPPM Untak Surabaya. Kemudian link publikasi juga. Peta sama,
Ciptaan dalam format PDF dan JPG maksimal 5 MB, ciptaan dalam cetakan ukuran A4. Karya audiovisual bisa film, film cerita, film dokumenter, film iklan, film kartun, laporan akhir jika berasal dari luaran penelitian, ciptaan dalam format MP4 maksimal 18 MB. Sebagai contoh, misalnya pencipta membuat film cerita dalam durasi waktu 55 menit. Tentu apabila itu dikurangi ukurannya, hasilnya jelek. Oleh karena itu, ciptaan yang dimaksud ini boleh trailernya, trailer film tersebut dalam format MP4. Kemudian ada naskah yang menguraikan adegan secara detail dalam format PDF dalam format PDF terbit di Untak Press. Link publikasi satu file PDF, satu file PDF nomor pokok wajib pajak. Link publikasi ini tentu saja bisa dihiperlinkkan. Artinya apa? Film ini bisa diunggah di akun YouTube atau akun medsos masing-masing prodi. Sehingga itu dihiperlink masuk ke laman fakultas atau program studi dan aset ciptanya di mana. Bisa. Kemudian drama atau pertunjukan sama ciptaan dalam format MP4 bisa berupa trailernya. Namun nanti yang diserahkan ke LPPM selain trailer juga film aslinya dalam ukuran yang dalam durasi waktu yang lengkap. Drama musikal, koreografi, ludruk, opera, pantomim, pewayangan, tari, sendera tari. Sama. Karya lainnya, program komputer, database, game, laporan akhir jika berasal dari luaran penelitian atau pengabdian. Ada metadata. Metadata ini khusus program komputer, metadatanya, dan game. Yang database itu menyerahkan kompilasi ciptaan. Kemudian buku petunjuk sebanyak 1 eksemplar dan dalam bentuk PDF yang terbit di Untak Press. Link publikasi juga sama ya. Satu file KTP dan NPWP. Hak cipta dari luaran wajib tidak memperoleh IBK, namun memenuhi syarat yang ditentukan. Pendaftaran NPWP tadi sama ya, erek.pajak.go.id login. Syarat mengajukan surat pencatatan ciptaan, yang pertama memang untuk dosen maksimal mengajukan 2 surat pencatatan ciptaan, baik secara individu dan atau kelompok dalam 1 tahun. Untuk mahasiswa maksimal mengajukan 1 surat pencatatan ciptaan, kecuali ada hibah tertentu, misalnya hibah pengabdian dari pemerintah. Di situ mahasiswa anggota yang sama diwajibkan memiliki hak cipta sebanyak 5. Tentu itu kan ada 5 nama mahasiswa yang sama, itu diperbolehkan. Tapi memang tidak mendapatkan IBK. Untuk mitra maksimal mengajukan 1 SPC di mana urutan pertama sebagai pencipta adalah dosen. Pengajuan surat pencatatan ciptaan, yang pertama ada surat pengantar dari dekan fakultas. Pencipta pertama saja yang mencantumkan seluruh nama dosen, mahasiswa, mitra, NPP, NIM, program studi, fakultas, status aktif dosen, mahasiswa, mitra. Ini begini, kalau dalam misalnya ada satu kelompok pencipta buku terdiri dari 1 dosen fisip, 1 mahasiswa psikologi, 1 dosen fakultas vokasi, maka pencipta pertama itu yang mengeluarkan surat dari dekan pencipta pertama. Kemudian surat pernyataan formulir 1, detail ciptaan formulir 2, surat pernyataan hak cipta formulir 3, surat kuasa formulir 4, surat pengalihan hak cipta di mana Untak Surabaya sebagai pemegang hak cipta terkait hak moral dan pencipta diberi hak untuk melakukan komersialisasi akan ciptaannya. Dokumen sesuai jenis ciptaan dan subjenis ciptaan yang diajukan. Seluruh dokumen dikirimkan ke layanan LPPM Untak /sb.ac.id dan di-cc-kan ke tommy@untak-sb.ac.id yang berisi link Google Drive
dengan subjek surat penyertaan ciptaan garis bawah nama pencipta satu. Siapa nama pencipta satunya? Untuk dilakukan pengecekan awal. Contohnya ini ya, surat penyertaan ciptaan garis bawah Anastasia. Jadi begini, link Google Drive ini isinya nanti banyak folder. Misalnya tadi ada surat pernyataan formulir 1. Ini dijadikan satu folder. Folder surat pernyataan atau folder formulir 1. Boleh. Kemudian ada file KTP. Berarti ada folder KTP. Ada NPWP, ada folder NPWP. File khusus yang formulir-formulir ini diformat dalam PDF. Misalnya surat pernyataan atau surat pernyataan itu terdiri dari 2 halaman ya. Tapi jangan dibuat per halaman per PDF enggak, tapi 2 halaman jadi satu PDF. Kemudian khusus formulir 1 dan formulir 2 disertakan tambahan file dalam format Word. Kenapa begini? Karena ini untuk membantu LPPM Untak Surabaya dalam melakukan salinan teks. Jadi khusus formulir 1 dan formulir 2 selain PDF disertakan tambahan file dalam format Word. Ciptaan yang dicatatkan wajib diserahkan fisiknya ke LPPM Untak Surabaya tadi seperti buku, seperti cetakan arsitektur. Ciptaan dipublikasikan dalam waktu tahun yang sama ketika pengajuan surat penyertaan ciptaan. Apabila mau diajukan tanggal 23 Desember, maka terbitnya itu boleh 5 Februari 2023, artinya dalam tahun yang sama. Tiap jenis ciptaan yang diajukan akan dilakukan pengecekan kesesuaian oleh sentra kekayaan intelektual. Untuk mempermudah, dalam penyerahan link Google Drive yang pertama, boleh tidak ditandatangani dulu bersama materai. Ini untuk mempermudah untuk pengecekan dari sentra KI sama LPPM Surabaya agar karena ada untuk meminimalisasi kesalahan. Jadi jangan sampai sudah diberikan materai, rupanya ada yang salah. Jadi bisa diberikan kosongan dulu, tapi sudah ditulis namanya, ditulis link laman prodinya. Kami boleh tanpa materai, nanti kami periksa dulu, baru nanti kami kembalikan lagi kepada penulis, kepada pencipta, Kemudian ini alurnya, verifikasi data, pengecekan kesesuaian hasil lengkap, pemrosesan ke laman, kemudian penerimaan SPC dan penandatanganan surat perjanjian. Surat pernyataan nanti bisa diisi besaran hurufnya sesuaikan ini 10 sesuai standar. Silakan nama sesuai KTP. Nanti nama sesuai KTP ini urutannya itulah yang akan dijadikan acuan oleh LPPM dalam mencantumkan siapa pencipta pertama. Alamatnya, alamat lengkap. Dengan ini menyatakan bahwa ciptaan berjudul apa. Jadi ciptaan berjudul apa. Langsung saja. Kalau tadi kan di atas sub jenis ciptaan ya. Nah, buku. Maka judulnya langsung saja dengan ini menyatakan bahwa ciptaan berjudul buku apa boleh. Atau langsung misalnya tadi buku jembatan apa buku jembatan di Wonokromo misalnya, atau langsung jembatan di Wonokromo boleh. Bukan merupakan noran wajib terus ya, jadi ini diisi kalimat sini apa yang kosong diisi terus, ini bukan merupakan noran wajib terusnya insentif penciptaan lahan cipta terus. Ini kota tanggal bulan tahun, berarti kan ini bisa berbeda-beda. Misalnya pencipta 1 ada di Surabaya, satunya Sidoarjo, silakan. Nama
Semua pencipta agar menandatangani di atas materai 10.000. Kemudian formulir kedua, detail ciptaan. Jenis ciptaan sesuaikan tadi dengan SK. Di atas, subnya juga. Tetapi kalau tadi berbeda, bisa dikirimkan dulu konsultasi melalui email layanan lppm@untak.sb.ac.id, dicecekan kepada email saya, tommy@untak-sb.ac.id. Subjenis ciptaan, judulnya apa, kota dan provinsi pertama kali diumumkan, artinya ciptaan Anda itu kapan, pertama kali diumumkan, kapan. Kemudian di kota apa. Kemudian urutan nama pencipta sesuai KTP, jadi nama harus sesuai dengan KTP. Kalau nama tidak ada gelar, ya berarti tidak diberikan gelar. Link ciptaan itu di akses umum. Latar belakang ciptaan, kenapa kok pencipta menciptakan ini ya? Kebaruan ciptaannya apa? Misalnya tadi buku tadi, oh buku buku saya ini kelebihan dengan buku sejenis. Buku saya ini memiliki tampilan warna, banyak warna misalnya. Diterangkan secara sistematis, dibuat agak detail, dibuat detail. Kegunaan cipta untuk masyarakat apa? Kegunaan cipta buku itu untuk masyarakat apa? Untuk membantu masyarakat ketika terjadi jembatan roboh atau membuat jembatan sederhana di tempat atau di desa yang bersangkutan. Misalkan begitu ya, itu ciptaan. Kemudian surat pernyataan hak cipta sama nama sesuai KTP, urutan nama pencipta, kewarganegaraan, alamat. Karya cipta yang saya mohonkan berupa apa? Berupa ini isiannya adalah uh, subjenis ciptaan. Diisi subjenis ciptaan. Kalau buku, tulis buku. Kalau ludruk, tulis ludruk. Berjudul apa? Langsung tulis apa judulnya. Silakan ya. Sama semua ini sudah template bawaan. Silakan juga sama. Tentu tanggal bulan tahunnya sama dengan formulir yang lain. Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai 10.000 surat kuasa, nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, email, telepon, HP sama. Bisa ditambah sendiri kalau penciptanya ada lebih dari 5, silakan ditambah sendiri. Memberikan kuasa kepada nama pekerja sudah otomatis ya untuk mengurus surat pencatatan ciptaan berjudul apa. Ditulis lagi di sini. Buku jembatan misalnya. Silakan untuk mengurus surat pencatatan ciptaan berjudul apa, tulis ini. Kota, tanggal, bulan, tahun sama surat kuasa. Yang formulir 5 surat pengalihan hak cipta. Yang bertanda di bawah ini nama, siapa, alamat, adalah pihak satu selaku pencipta dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada Untak Surabaya. Adalah pihak dua selaku pemegang hak cipta berupa, sebutkan langsung judulnya apa. Diisi untuk didaftarkan dan terusnya, kota, tanggal, bulan, tahun. Khusus bagian ini saya tanda tangani atas pemegang hak cipta, nama pencipta. Semua pencipta agar menandatangani di atas materai 10.000. Ini mengenai cara pengajuan pencatatan ciptaan, silakan bisa dilihat secara baik. Nanti ada jika ada pertanyaan bisa langsung melakukan email ya ke layanan LPPM Untak Surabaya dicecekan kepada tommy@untak-sb.ac.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih